Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah ta'ala berikan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini kita masih mendapatkan karunianya, kebaikannya, kenikmatannya yang mungkin tidak Allah ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan orang. Sampai dengan petang hari ini kita disibukkan dengan ketaatan. Kita bisa duduk bersama kembali untuk mengkaji, belajar bersama hal-hal yang merupakan bagian dari agama kita, yang mana itu semua merupakan kebaikan yang kembali kepada diri kita masing-masing, yaitu kebaikan menuntut ilmu syar'i, yang mana merupakan sebab yang paling kuat menghantarkan kita untuk bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan, mencari ilmu, tentunya di sini adalah agama, ilmu agama yang paling utama. Yaltamisu fihi ilman, di mana dia menempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu. Maka Allah ta'ala mudahkan baginya dengan sebab usaha upaya dia, yaitu menuntut ilmu tadi, tariqan ilal jannah, jalan yang menghantarkan dia ke surga. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain, yang mana ini semua merupakan karunia terbesar yang memang harus selalu kita dalam keadaan sadar. Kalau memang kita termasuk orang yang duduk bermajelis ilmu, maka kita termasuk orang yang mendapatkan banyak sekali kebaikan yang telah dijanjikan, diberikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kajian kita
pembahasan seputar fikih, pembahasan seputar fikih, di mana kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Fiqhul Muyassar, ya, fi dhaw'il kitabi was sunnah, fikih ringkas, fikih praktis sesuai Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis yang sahih. Dan kita masih berada pada pembahasan yang sama pada pertemuan yang telah lalu seputar sholat sunnah, seputar sholat sunnah, di mana kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu di antara sholat nafilah tersebut adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib, yang mana ya disebut ya rawatib, ya disebut rawatib karena pelaksanaannya tadi adalah ad-daimah al-mustamirrah, ya, selalu dan berlangsung, selalu dan berlangsung. Makanya dikatakan ya rawatib, ya. Dan sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, mengiringi sholat wajib. Kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, ya, jumlah keseluruhan dari sholat sunnah rawatib adalah berapa rakaat? 12, ya, 12. Hanya saja di hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan hanya 10, menyebutkan hanya 10. Kalau 10 itu berarti sebelum zuhur tadi hanya 2 rakaat. Tetapi ya hadis yang dibawakan dalam riwayat lain gitu disebutkan bahwasanya jumlah rakaat tadi sebanyak 12 rakaat, sebanyak 12 rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sholat sunnah rawatib tadi ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Iya, 12 rakaat ini memiliki banyak sekali kebaikan, ya, memiliki banyak sekali keutamaan. Siapa saja yang memang menjaganya, maka Allah Ta'ala peruntukan baginya ya istana di dalam surga, ya, istana dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma min abdin muslimin ya yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin, tidaklah seorang hamba muslim, seorang hamba muslim dia salat karena Allah fi kulli yaumin, di setiap harinya, kan gitu, fintai asyrata rakaah, 12 rakaat, ya, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah Ta'ala bangunkan, Allah Ta'ala bangunkan, diperuntukkan untuk dia baitan, istana, ya, fil jannah, dalam surga. Ini keutamaan yang sangat besar, ya, keutamaan yang sangat besar, ya.
Jadi 12 rakaat tadi penambahannya bagaimana? Ya, jadi sebelum zuhur tadi 4 rakaat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu taala anha mengatakan arba'an qabla zuhri. Ya, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan riwayatnya Aisyah juga mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhri. Yang namanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan, kan gitu, 4 rakaat sebelum zuhur. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, sebagian kaum muslimin tadi melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat sekaligus, ya, dengan berpijakan atau dengan melakukannya berdasarkan dalil yang dikatakan Aisyah. Aisyah tadi mengatakan bagaimana? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhri. Rasulullah atau Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi konteksnya 4 rakaat, kan gitu. Ini kalau difahami bagaimana? Yang 4 rakaat itu dengan 1 kali salam, betul, 1 kali salam. Tetapi kita katakan yang namanya hadis, ya, yang namanya hadis itu, ya, setiap hadis tidak bisa difahami, ya, tidak bisa difahami dengan sendiri-sendiri. Artinya, ya, satu dengan yang lain itu saling menjelaskan, saling menerangkan, saling menafsirkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi tidak bisa memahami hanya berpatokan dengan satu hadis saja. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan sholatul laili wan nahar mathna mathna. Yang namanya sholat sunnah, ya, yang namanya sholat sunnah baik malam hari atau siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi yang namanya sholat sunnah itu tidak ada yang lebih dari 2 rakaat kecuali apa? Witir. Kecuali witir. Sholat tarawih itu 10 rakaat, tetapi kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kan demikian. Iya. Jadi tidak ada sholat sunnah yang kemudian dilakukan dengan 1 kali salam yang lebih dari 2 rakaat. Meskipun sebagian kaum muslimin tadi ada yang melakukan, ya sudah, bagaimana lagi? Artinya, ya, tidak tepat atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin barakallahu fikum, ya, kita juga sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan pula dengan keutamaan masing-masing dari sholat sunnah rawatib tadi. Sekarang kita berpindah pada pembahasan selanjutnya, yaitu berhubungan dengan sholat witir. Iya. Sifatul witri wa adadu rakaatihi. Tata cara sholat witir dan jumlah rakaatnya, jumlah, ya, rakaatnya. Jadi yang namanya witir ini merupakan sholat sunnah yang merupakan sholat sunnah yang sifatnya wajib bagi siapa? Bagi siapa wajibnya? Bagi Nabi. Iya. Bagi Nabi. Iya, kalau bagi umatnya wajib enggak? Sholat witir. Iya. Ya, bagi siapa? Nabi, kan gitu. Sholat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dalam keadaan, ya, safar, terlebih lagi mukim. Rasulullah, ya, sedang melakukan perjalanan jauh pun beliau tetap mengerjakan.
apalagi ketika beliau mukim, tidak kemana-mana. Sama halnya dengan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat fajar itu beliau tidak pernah meninggalkan. Artinya berusaha untuk mengerjakannya. Ya. Salat witir secara bahasa yang namanya al-witru itu adalah ganjil. Adalah apa? Ganjil. Iya. Adalah ganjil. Dan salat witir ini aqalluhu rakaah wahidah. Jumlah rakaat yang paling sedikit itu 1 rakaat. 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum marfu'an, ya, dalam hadis yang marfu' disebutkan al-witru rakaatun min akhiril lail. Yang namanya witir itu 1 rakaat di penghujung malam. 1 rakaat di penghujung malam. Ya. Dan dalam hadis Ibnu Umar dikatakan, ya, shalla rakaatan wahidatan, ya, tutiru lahuma qad shalla. Salat 1 rakaat, jumlah bilangannya apa? Ya, ganjil untuk apa? Penutup salat malam. Penutup salat malam. Insyaallah taala akan kita jelaskan, meskipun yang namanya witir tidak mengapa dikerjakan di awal malam, tidak mesti di akhir malam. Dan tidak mengapa seseorang itu memperbanyak jumlah rakaat pada sholat witir. Seseorang tidak mengapa mengerjakan sholat witir tadi dengan 3 rakaat. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana yusalli, ya, rutin dalam keadaan sering sholat arba'an, kan gitu, 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam, ya, 4 rakaat. Jangan kau tanya, ya, bagusnya dan panjangnya rakaat tersebut. Ini sholatnya Rasulullah kalau sholat malam. Thumma yusalli arba'an. Kemudian setelah 4 rakaat bagaimana? 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan, ya, bagusnya sholat yang beliau kerjakan, dan jangan pernah kau tanya apa? Panjangnya. Artinya ya bagus, ya panjang sholatnya. Thumma yusalli salasan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, ini yang menjadi pijakan dasar dalil yang namanya sholat tarawih itu berapa rakaat? 4-4-3 berapa rakaat? 4-4-3. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 3 11. Jadi dalil pijakan kalau sholat tarawih itu 11. Karena lafadz di sini adalah kana yusolli, kebiasaannya Rasulullah sholat. Ya, kebiasaan beliau sholat di sini sholat malam. Sholat malam, dan sholat tarawih, sholat malam, tahajud itu sama. Tidak ada beda-bedanya. Hanya saja kalau di malam bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Nah, ini juga dalam riwayatnya Aisyah ini bagaimana?
ya yusolli arba'an, sholatnya 4 rakaat, kan gitu, 4 rakaat. Kemudian bagaimana? Ya sholat lagi 4 rakaat. Ini juga jadi apa? Jadi dasar mereka yang mengatakan bagaimana? Ya sholat tarawih itu, pelaksanaan sholat tarawih kan gitu. Bagaimana? Ya 4 rakaat sekaligus kan gitu. Ya 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Kemudian selesai bagaimana? Bangun lagi 4 rakaat dengan 1 kali salam. Selesai baru witir 3 rakaat. Iya. Jadi kita katakan yang lebih tepat, yang lebih utama bagaimana? Ya adalah ya Aisyah di sini mengatakan arba'an, 4 rakaat itu artinya apa? Setiap 2 rakaat salam kan gitu, 2 rakaat salam beliau langsung bangun kan gitu. Untuk yang berikutnya setelah 4 rakaat beliau rehat atau istirahat, makanya dikatakan tarawih kan gitu. Rehat dulu, rehat sejenak. Ya, jadi jangan sholat tarawihnya langsung dur gitu ya. Artinya ketika sudah dapat bagaimana 4 rakaat kan gitu, dengan 2 kali salam berhenti sejenak, biar ndak lelah kan gitu. Baru bangunlah lagi. Dapat 4 rakaat dengan 2 kali salam, rehat lagi. Baru witir. Ya, Aisyah menyebutkan secara umum 4 rakaat. 4 rakaat itu maksudnya bagaimana? Dalam hadis yang lain disebutkan yang namanya sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas ya? Iya. Meskipun kita juga ya memaklumi sebagian dari saudara kita kemudian melaksanakan sholat ya sunnah tadi, sholat malam tadi 4 rakaat sekaligus kan gitu, dengan 1 kali salam. Artinya tidak sampai kemudian kita katakan mereka melakukan ya perihal yang baru atau bid'ah, tidak sampai demikian. Karena memang mereka juga berpijak pada dalil yang sahih. Ya kalau yang demikian inilah itu baru ya bagaimana kita ya sikap kita adalah ya memaklumi atau apa namanya dalam perselisihan perbedaan apa pendapat yang demikian ini itu bisa diterima, bisa diterima. Tapi ada beberapa hal kan gitu, beberapa permasalahan fikih yang mungkin tidak bisa diterima kan gitu, tidak bisa apa namanya, tidak bisa dibenarkan perselisihan pendapat tadi. Iya. Karena apa? Tidak ada pijakan, tidak ada dalil yang jelas. Atau mungkin pijakan dalilnya tadi dalil yang sangat lemah. Nah, kalau sampai tarafnya hadis tadi maudhu, hadisnya karangan atau buatan, ya tidak boleh. Artinya tidak bisa diterima. Nanti insyaallah ta'ala mungkin nanti akan kita jelaskan, kita sebutkan pada ya pembahasan yang berkaitan biidznillah ta'ala. Iya, kita kembali tadi. Aisyah mengatakan sholatnya Rasulullah bagaimana? Yusolli thalathan, Rasulullah sholat 3 rakaat. 3 rakaat tadi adalah sholat witir. Ya hanya saja yang perlu digarisbawahi ya tata cara pelaksanaan sholat witir tadi untuk yang 3 rakaat ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah bitaslimataini, yaitu dengan 2 salam. 2 salam bagaimana 2 salam? 2 rakaat salam kemudian bangkit lagi 1 rakaat. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Niatnya tetap witir
kan gitu, dengan 2 salam, 2 rakaat salam kemudian lanjut 1 rakaat, kan gitu. Tata cara yang kedua bagaimana? Ya, tata cara yang kedua adalah dia kerjakan sekaligus, ya sebagaimana yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, bagaimana disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Aisyah tadi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin. Yang namanya Nabi salat witirnya 3 rakaat. Bagaimana? La yaq'udu illa fi akhirihinna. Dijelaskan oleh Aisyah. Nabi itu tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Karena tidak boleh tata cara pelaksanaan sholat sunnah tadi sama halnya dengan sholat wajib, tidak boleh ya, sholat sunnah tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat wajib. Itu sifat yang sifat yang hukumnya makruh. Misalnya tata cara pelaksanaan witir 3 rakaat dilakukan sebagaimana sholat maghrib. Bagaimana? Di rakaat kedua dia duduk. Ini ya hukumnya apa? Makruh, kan gitu. Sudah ada petunjuknya. Bagaimana? Ya 2 rakaat salam kemudian lanjut 1 rakaat atau 3 rakaat tadi sekaligus, dia tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Iya. Demikian. Iya. Alasannya jelas, hatta la tushbiha salatal maghrib, supaya tidak menyamai menyerupai salat maghrib. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan Nabi Muhammad sudah melarang yang namanya salat sunnah jangan sampai sama tata caranya dengan salat wajib. Juga kalau ingin jumlah rakaatnya tadi banyak, boleh ya menambah jumlah rakaat tadi 5 rakaat. Ya, 5 rakaat, 7 rakaat. Terus berapa rakaat lagi? 9, terus 11. Sudah cukup, jangan banyak lagi. Iya. Pol berapa? Ya, salasa asrota rakaat. Pol itu 13 rakaat. 11 13. Boleh memilih. Ya, boleh memilih. Ya. Tentunya kalau sudah bilangannya 5 7 9 terus 11 13, ya. Tata caranya juga menyesuaikan. Bisa 2 rakaat salam, kan gitu. Bisa 2 rakaat salam, atau kalau itu jumlah hitungan bilangan tadi ya 5 7, dikatakan la yajlisu illa fi akhiriha, tetap sujudnya di apa? Di rakaat yang terakhir, duduknya di rakaat yang terakhir. Jelas ya? Duduknya di rakaat yang terakhir. Jadi pada rakaat yang keempat dia tidak duduk. Kalau emang dia yasruduhu sardan, artinya dia lakukan sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7. Dia tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Dikatakan ya, kana yusolli minal laili thalatha asrata rakaah. Ya, yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya itu 13 rakaat. Ya, yutiru min dzalika bi khamsin. Sesekali waktu Rasulullah itu pernah witirnya 5 rakaat. Iya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Ketika witir 5 rakaat tadi bagaimana?
beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Jadi 5 rakaat itu witir, sisanya berapa rakaat berarti? Kalau 13 kurangi 5 berarti berapa? 13 kurangi 5 berapa? 8. Ini 8-nya apa? Salat malam, kan gitu. Disebutkan dalam hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisab'in au bi khamsin. Ya, beliau pernah kan gitu. Witir dengan jumlah hitungan rakaat 7 atau 5. La yafsilu bainahunna kan gitu. La yafsilu bainahunna bitaslimin wala kalam. Yang namanya Rasulullah melakukannya sekaligus, tidak dipisah dengan salam dan tidak juga berbicara. Maksudnya bagaimana? Ya 5 langsung dur itu, 5 langsung sekaligus. Iya. Langsung sekaligus. Iya. Demikian. Iya. Ini jumlah rakaat yang ada pada salat witir. Jumlah rakaat yang ada pada salat witir. Jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak berapa rakaat? 13. 11 atau 13. Iya, kalau sudah 11, 13 bagaimana? Salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, demikian. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh beliau langsung sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah ahsanallahu ilaikum. Kemudian berkaitan dengan pembahasan waktu pelaksanaan sholat witir. Pelaksanaan sholat witir. Ya. Pelaksanaan sholat witir dijelaskan bahwasanya sholat witir itu dimulai setelah selesai sholat isya. Dengan selesainya seseorang melaksanakan sholat isya, maka disitulah permulaan waktu pelaksanaan sholat witir. Pelaksanaan sholat witir. Iya, pelaksanaan sholat witir. Jadi dikatakan waktul witri yabda'u min ba'di salatil isya al-akhirah sawa'an fa'alat fi awalil waqt au waqtul maghrib majmu'atun ma'aha. Dijelaskan pelaksanaannya tadi setelah selesai dari sholat isya. Iya. Meskipun seseorang tadi bagaimana? Menggabungkan apa? Sholat isya dengan maghribnya. Ya, ketika seorang tadi menggabungkan atau menjamak sholat isya dengan maghrib di awal waktu disebut dengan apa? Jamak takdim. Jamak takdim itu penggabungan 2 sholat di awal waktu sholat yang utama. Misalnya kalau zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib, itu jamak takdim. Dan sebaik-baik penggabungan sholat itu, yang paling baik itu adalah di akhir. Di akhir. Jamak takhir, ya, jamak takhir diakhirkan maghrib di isya atau zuhur di asar, itu lebih utama. Kenapa? Dijelaskan oleh ulama, alasannya sederhana. Ketika isya tadi dikerjakan di waktu maghrib atau asar dikerjakan di waktu zuhur, itu artinya pelaksanaannya di luar waktu.
Tapi berbeda halnya kalau maghrib tadi dikerjakan di isya atau zuhur dikerjakan di asar. Alasannya lebih baik, lebih utama bagaimana? Karena sudah masuk waktu keduanya. Maghrib sudah lewat kan gitu. Demikian pula zuhur juga sudah lewat dikerjakan di, makanya jamak takhir itu lebih utama. Begitu nanti insyaallah taala ada pembahasannya pada babnya sendiri-sendiri. Yang berkaitan dengan sholat witir tadi, manakala seseorang menggabungkan kan gitu sholat maghrib dan isya di waktu maghrib dengan selesainya dia sholat isya, maka dia boleh mengerjakan sholat witir. Jelas. Jadi waktunya itu bukan waktu sholat isya, bukan, tapi waktunya kapan mulainya? Setelah usai melaksanakan sholat isya. Jadi kalau orang belum sholat isya boleh tidak witir? Ya sudah, jelas. Jadi ada orang misalnya sholat witir tapi tidak sholat isya, diterima tidak sholat witirnya? Diterima tidak Mas Budi? Ya jelas enggak kan gitu. Jelas ya, maksudnya demikian. Dan ini berlangsung yastamirru ila tulu'il fajri. Berlangsung waktu tadi memanjang lama sampai terbit fajar. Terbit fajar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ini istri beliau radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah istri yang paling dicintai. Paling dicintai setelah siapa? Khadijah, Aisyah. Dan yang namanya Aisyah ini termasuk ahlul bait atau bukan? Termasuk keluarga Nabi bukan? Termasuk keluarga Nabi enggak Aisyah? Termasuk enggak keluarga Nabi Aisyah? Tinggal jawab masuk atau enggak gitu. Enggak bingung. Masuk. Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk keluarga Nabi. Termasuk ahlul bait, termasuk keluarga Nabi. Sebagian besar kaum muslimin atau mereka yang mencintai ahlul bait dengan dakwaan mereka, atau mereka yang mengaku keturunan Nabi, hanya membatasi bahwasanya yang namanya keluarga Nabi itu siapa? Ya Rasulullah, Khadijah, Fatimah, Ali dan anak turunnya saja. Enggak. Yang namanya keluarga Nabi itu besar kan gitu. Termasuk istri-istri beliau itu juga keluarga. Juga keluarga Nabi kan gitu. Jadi tidak benar. Dan Aisyah ini termasuk ummahatul mukminin, ibunda kita. Bahkan lebih mulia, lebih utama, harus lebih kita cintai lebih dari ibu kita. Kecintaan kita kepada ummahatul mukminin, ummahatul mukminin itu ibu kita, ibunya orang beriman. Jadi kalau ibu kita bukan ibu kita bukan Ibu Kartini, bukan. Ibu kita bukan Ibu Kartini, bukan. Ibu kita ummahatul mukminin kalau kita orang beriman. Bukan ibu kita, Ibu Kartini, ibu kalian kan, ibu mereka kan gitu. Ibu kita siapa? Ummahatul mukminin. Itu lebih dari ibu kita, kecintaan kita. Jelas ya, ibu kandung kita. Dan Aisyah ini juga termasuk istri yang banyak meriwayatkan hadis. Setelah siapa? Setelah Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Berikutnya adalah Aisyah. Juga banyak. Makanya banyak sahabat radhiyallahu taala anhum yang datang kemudian menimba ilmu
dengan beliau. Tetapi menimba ilmu tadi, datang menanyakan tadi dengan apa? Hijab. Dengan apa? Pembatas. Ya, dengan pembatas. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di antara hadis yang beliau sampaikan mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ma baina salatil isya ila tulu'il fajri 11 rakaah. Jadi gambarannya jelas, Rasulullah salat ya antara salat isya dan antara salat isya sampai sebelum ya terbit fajar 11 rakaat. Iya, 11 rakaat. Ini waktu secara apa? Secara keseluruhan. Yang namanya witir itu habisnya salat isya sampai sebelum ya terbit fajar. Dan al-waktul mustahab, ada waktu yang memang sifatnya mustahab, artinya disunahkan benar. Ya, dianjurkan sekali-sekali adalah kapan? Akhirul lail, seperti ya artinya penghujung malam, ya sepertiga penghujung malam. Ya, tapi dengan catatan liman yathiku min qiyamihi fi akhiril lail. Dengan catatan dia yakin gitu. Dia yakin akan terbangun. Jadi keutamaan tadi ya ditekankan tadi kalau apa? Seseorang itu benar-benar yakin kalau di ujung akhir malam tadi dia bangun. Tapi kalau dia sendiri tidak yakin, tidak meragukan, bagaimana yang paling utama? Dia witir sebelum tidur, sebagaimana yang ya disampaikan, dipesankan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Di antara pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah wa an utir qablaan anam. Aku ya dikasih wasiat, salah satunya itu aku sholat witir sebelum aku tidur. Kenapa? Kok Abu Hurairah disuruh witir sebelum tidur? Artinya berarti Abu Hurairah ini tidak bangun akhir malam. Waduh. Kenapa? Karena beliau sibuk, karena beliau menghabiskan banyak malamnya untuk mutolaah, belajar mengulang-ulang sabda Nabi. Dihabiskan untuk apa? Untuk menghabiskan untuk apa? Untuk murajaah, mengulang-ulang hafalan dia, mengulang-ulang ilmu yang dia dapatkan dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tidurnya pun terlambat, tidak di awal malam, maka pesannya juga tepat. Jangan kau tidur dulu sebelum kau witir. Masalahnya kalau witir tadi kau akhirkan, kau bakal tidak mampu bangun lebih awal. Demikian. Ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyukum khafa alla yakuma min akhiril lail, siapa saja di antara kalian yang takut tidak bisa terjaga bangun di akhir malam, fal yutir thumma liyarqud, hendaknya dia witir, witir, kemudian baru tidur. Waman wathiqa bi qiyamihi min akhiril lail fal yutir min akhirih. Tapi kalau dia dalam keadaan yakin dia bakal terjaga di akhir malam, sholat witirnya di akhir malam. Fa inna qira'ata akhiril lail masyhudah wa dzalika afdal. Karena bacaan Al-Qur'an ketika dilafatkan, dibaca di akhir malam, masyhudah, dipersaksikan, dipersaksikan. Karena terus terang kalau mau menguatkan hafalan bacaan Al-Qur'an kita, tidak ada jalan kecuali apa?
kecuali dia bangun di akhir malam dia baca ketika dia sholat. Atau ya itu waktu waktu paling apa? Ya, paling utama untuk menguatkan hafalan. Ya, maka dikatakan masyhudah, bacaan tadi memang dipersaksikan. Wadzalika afdal, yang demikian itu apa? Lebih utama. Barakallahu fikum, ini tentang apa? Tentang ya waktu pelaksanaan sholat witir. Ya silahkan azan karena sudah masuk waktu isya. Azan dulu nanti insyaallah setelah azan baru kita buka sesi tanya jawab biidznillah taala. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbil Islam wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit di pelaksanaan atau tata cara salat witir tadi. Hitungan rakaat tadi ganjil. Kemudian ketika hitungan rakaat tadi lebih dari 1 rakaat, 3 rakaat, kemudian 5, 7 dan 9, 11 kan gitu. Tata caranya yang perlu diingat, bisa sekaligus dengan apa? Dengan 1 kali salam, atau setiap 2 rakaat dia ya salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Atau dengan tata cara yang lain, yaitu setiap ya rakaat sebelum akhir tadi dia duduk. Ya, rakaat sebelum akhir tadi dia apa? Dia duduk. Dan ini tentunya ada tuntunannya. Misalnya kalau 7 rakaat berarti bagaimana?
Di rakaat yang ke-6 dia duduk tasyahud awal. Kemudian bangkit lagi yang ke-7. Yang 9 juga sama, demikian. Ya, demikian ini tata cara pelaksanaan sholat witir. Dan yang ini semua pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang perlu diketahui juga, mungkin kita sering mendengar, kita dapati juga kenapa kok setiap sholat witir bacaannya kok selalu surat Al-A'la kalau rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Memang ya yang disunahkan, ditekankan demikian. Jadi bacaan surat yang sering dibaca tadi, kalau 3 rakaat pertama adalah Al-A'la, kan gitu, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian yang kedua adalah Al-Kafirun, yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas saja tanpa apa? Tambahan Anas dan Al-Falaq. Tidak, Al-Ikhlas saja. Ya. Kemudian yang masih berkaitan dengan sholat witir juga, ya, disunahkan untuk membaca kunut, tetapi sifatnya adalah ahyanan, terkadang. Jadi salah kalau dia rutin selalu membaca kunut, itu malah keliru. Yang benar adalah terkadang dia kunut. Kapan kunut tadi? Kunut tadi adalah setelah dia apa? Setelah dia ruku. Jadi ruku dulu kan gitu. Ya, ba'da ruku ayak nuta, kemudian apa? Dia membaca kunut. Yang dibaca tadi sederhana, ya. Dan tentunya birafil yadaini, dia angkat kedua tangan. Diangkat kedua tangan. Allahumma hdini ya fiman hadait, ya. Ini doa yang kita dengar kan gitu. Ini doa yang dibaca ketika kunut. Ini insyaallah ada pembahasannya sendiri. Dan keliru, salah kalau apa? Yudawam alaihi. Keliru kalau apa? Kunut tadi dirutinkan. Ya, karena apa? Sifat atau tata cara sholatnya Nabi witir kan gitu. Yang paling banyak beliau apa? Tidak melakukan kunut. Yang paling banyak tidak melakukan kunut. Ini juga sekaligus ya sebagai bantahan yang mengatakan bahwasanya sholat subuh dengan apa? Dengan membaca kunut. Sebagian kaum muslimin tadi tidak mau sholat di masjid yang imamnya tidak kunut. Sebaliknya juga ya sebagian kaum muslimin yang lain juga tidak mau sholat di masjid yang imamnya kunut. Ya, imamnya kunut salah, imamnya tidak kunut juga salah. Yang betul bagaimana ya? Yang betul ikut dalil. Imam tadi tidak kunut. Imam tadi tidak kunut di sholat subuh. Ya, jadi kunut tadi ketika dibaca kan gitu di sholat wajib, itu artinya kunut yang sifatnya nazilah. Apa nazilah? Ketika bencana musibah apa? Datang. Termasuk bencana musibah tadi mungkin ada tekanan dari orang-orang kafir yang merugikan, iya, perlawanan dari orang-orang kafir, atau mungkin hal-hal yang semisal musibah atau yang lain. Demikian. Ini yang berkaitan dengan sholat witir. Yang terakhir adalah yang perlu difahami, bila seseorang merutinkan sholat witir, kemudian suatu malam dia terlewatkan, bisa tidak dia tebus? Jawabnya bisa, yaitu dengan menggantinya sholat duha. Dia ganti dengan sholat duha. Syafa'an, artinya bagaimana? Dia ganti di waktu sholat duha, hanya saja rokaatnya bukan witir tapi digenapkan.
Kalau emang sudah niat dia 5 rakaat berarti nanti ya ketika dia lakukan di waktu duha, sholat duha bagaimana? 6. Kalau memang dia sudah niatnya 7 berarti nanti adalah 8. Jelas? Demikian. Iya. Dikatakan oleh Aisyah, wa kana idza ghalabahu naumun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah kecapean, letih, lelah, ketiduran, ini Nabi loh, kan gitu. Awaja atau ketika dia sakit, sholat minan nahar, tidak bisa sholat witir. Tapi bagaimana? Ya, sholat minan nahar. Beliau kerjakan di waktu siang, maksudnya di waktu apa? Duha. Thintai asyrata rakaah. Biasanya sholatnya 11 rakaat, beliau kerjakan 12. Jadi hitungannya tadi digenapkan. Demikian, barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Iya. Salat salam 2 rakaat salam tadi. 2 salat witir atau salat malam? Salat witir atau salat malam? Salat malam 2 rakaat salam. Salat witir juga bisa. Iya. Cuma kan 2 rakaat salam kemudian dia witir. Kemudian ya, 1. Itu di salam itu apa? Dari riwayat itu membaca istighfar seperti salat wajib. Iya, terus bagus. Yang kedua, kalau salat tahajud itu misal diniatkan untuk jamaah, seperti saya pernah temui itu waktu bulan Ramadan itu rame-rame di masjid, malam terakhir jamaah, terus di akhir dengan doa bersama itu apa boleh atau termasuk? Yang ditanyakan apanya? Pelaksanaan sholat tarawih yang kedua kalinya berjamaah gitu. Yang pertama tadi istighfar habis salam itu jelas pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua itu jika rame-rame di 10 malam bulan Ramadan kan itikaf itu. Terus sholat tahajud bareng-bareng tahajud. Dia sebelumnya sudah sholat malam, sebelum sudah tarawih lagi. Artinya lagi untuk yang kedua kali. Pada waktu malam jam. Iya. Terus diakhiri dengan doa bersama itu. Dilanjutkan dengan doa bersama. Iya, barakallahu fik. Pertanyaan yang pertama jelas insyaallah adalah pertanyaan yang pertama tadi saya jadi lupa ya. Pertanyaan yang pertama tadi adalah ketika selesai dari salam pelaksanaan sholat malam atau sholat witir, setiap 2 rakaat salam, ketika dia mau lanjut lagi apakah ada wirid atau bacaan tertentu? Jawabnya tidak ada wirid, bacaan tertentu tidak ada. Artinya apakah seperti sholat wajib, mungkin ada istighfar, mungkin ada wiridnya ada. Seperti subuhun kudus, rabbul malaikati warruh. Atau tapi itu ditekankan juga ketika akhir malam Ramadan. Itu ketika Ketika malam bulan Ramadan. Itu jawaban yang soal pertama. Artinya tidak ada wirid tertentu pada sholat malam atau sholat witir tadi, tidak ada ada bacaan doa atau wirid tertentu khusus, tidak ada. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ketika selesai dari sholat tarawih berjamaah, kemudian masjid tadi mengadakan untuk yang kedua kali, kan gitu, untuk yang kedua kali, betul? Iya. Kemudian lanjut lagi dengan doa bersama. Ya, tentunya ada 2 permasalahan sih. Permasalahan pertama adalah melanjutkan sholat malam setelah dia tutup dengan sholat witir di awal malam. Kan gitu. Maka ini jawabannya adalah kita harus tahu, jangan sampai tertipu dengan bisikan setan. Iya, karena setan itu berusaha untuk apa? Kalau memang orang itu taat, orang tidak mudah tergoda dengan maksiat. Bagaimana biar ibadahnya itu tidak genep, artinya tidak utuh, tidak sempurna. Rasulullah kan bilang, ya, man qoma ma'al imam, siapa saja yang sholat tarawih bersama imam, artinya sampai akhir, kan gitu.
maka dia dapat pahala apa? Sholat semalam suntuk, betul enggak? Sebagian kaum muslimin tadi begitu imam mau witir, dia memiliki alasan. Bagaimana alasannya? Saya kan nanti mau sholat malam lagi, saya enggak mau ikut witir bersama imam. Dia ya terkena bisikan setan. Akhirnya dia apa? Terlewatkan pahala yang besar. Pahala apa? Pahala taubahnya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Kalau emang dia tadinya bersabar sholat witir kan gitu bersama imam, artinya dia sholat malam, sholat tarawih tadi bersama imam sampai tuntas, dia dapat pahala kebaikan tadi. Tapi setan pinter, sudahlah nanti kan kamu sholat lagi, sudah ndak usah sholat witir. Nah ini jangan sampai apa kita tertipu. Itu dalam satu hal. Ya, hal yang berikut yang perlu difahami, usahakan upayakan selesai bersama imam. Ya, sholat bersama imam selesai, tidak ada masalah. Nanti untuk berikutnya dia sholat lagi, boleh tidak? Boleh, tidak ada yang larang. Hanya saja kalau emang dia sudah witir, dia tidak witir lagi. Bukan berarti kalau sudah witir tidak boleh sholat sunnah, enggak ada hubungannya. Makanya ketika seseorang itu ragu kan gitu, dia khawatir dalam keadaan enggak yakin kalau akhir malam tadi dia enggak bisa bangun, enggak bisa sholat witir, maka dikerjakan witir di awal. Tapi nanti ketika di akhir dia bangun, ya sudah tinggal sholat malam saja, enggak ada masalah. Tapi jangan witir lagi. Itu. Jadi boleh atau tidak? Secara umum boleh, tidak ada masalah. Tapi yang paling utama, masjid tadi tidak melaksanakan 2 kali, tidak. Ya, jadi masjid tadi mengabarkan ke jamaah. Biasanya kita laksanakan ya setelah isya langsung. Tetapi di 10 hari akhir, bagaimana? Ya, sholat tarawih yang biasa kita kerjakan setelah sholat isya, kita akhirkan di sepertiga malam, artinya di penghujung malam, tidak ada masalah. Atau di tengah malam, tidak ada masalah. Ditentukan mungkin jam 1, tidak ada masalah. Tidak mengah, itu yang paling bagus demikian. Jadi jangan masjid ya sudah ngadakan sholat tarawih, ngadakan lagi sholat. Nah itu artinya bagaimana caranya supaya ibadah tadi kalau bisa dibikin tepat sesuai Nabi, biar apa? Biar sampai ya, kalau takutnya kalau tidak tepat, tidak sesuai, itu tidak sampai ke Allah, karena syaratnya itu ya harus ada contohnya. Jadi utamanya bagaimana? Utamanya adalah pelaksanaannya ini diakhirkan. Kalau 10 malam hari terakhir, bukan mengadakan 2 kali, nanti bingung. Tadi kan sudah sholat witir, masa mau witir lagi? Ya, atau imamnya beda, ya, itu mungkin tidak ada masalah. Seperti yang dilakukan di Masjidil Haram. Masjidil Haram juga demikian, kan gitu. Masjidil Haram pelaksanaannya pun dua kali, ada di awal, ada di akhir. Tapi kan imamnya lain, kan gitu. Imamnya lain, kan gitu. Orangnya juga insya Allah juga. Ya kalaupun itu sama mungkin ya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang lebih tepat ya itu kan pengecualian. Karena apa? Kaum muslimin tadi berkumpul di sana kan gitu. Tapi kalau kayak masjid-masjid yang biasa lebih utamanya tidak demikian. Diakhirkan sekalian. Tetapi dengan perhitungan kira-kira jamaahnya datang atau tidak. Nanti malah jamaahnya sepi tidak datang ya jangan. Mending di awal. Kalau memang mau melaksanakan lagi tidak ada masalah. Tapi jangan witir. Ya. Kemudian kalau pertanyaan dilanjutkan dengan apa? Doa bersama tadi maksudnya bagaimana? Baca wirid bersama gitu. Ya, ada kan yang habis selesai itu ada yang doa bersama itu dengan diamini bersama-sama itu. Iya. Kalau misalnya satu orang konteksnya berdoa kemudian diamini yang lain boleh enggak?
Ya secara umum boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dijadikan sebagai rutinitas atau apa, ya khawatirnya kan gitu. Diyakini bagian dari rangkaian sholat malam, lah itu tidak boleh. Sebagaimana yang kita jumpai sebagian masjid setelah selesai sholat tarawih dan witir, bagaimana ngajari jamaahnya untuk apa? Membaca nawaitu shauma ghadin. Maksudnya baik, ingatkan besok niat, jangan sampai tidak niat. Mending daripada lupa, niat sekarang saja. Tapi ya maksud yang baik tadi kalau caranya salah ya tertolak gitu. Iya. Jadi demikian. Ya khawatirnya diyakini bagian dari rangkaian ibadah gitu. Itu malah nanti jadi sebab ya tadi ibadah tadi tidak diterima. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Jenengan. Ya, enggak, maksudnya makmum tidak mengamini kunutnya imam. Ya ketika apa ini? Ketika tarawih atau ketika subuh? Ya. Ketika imam kunut, bagaimana sikap ya seorang makmum yang tahu kalau ya kunut tadi bukan bagian dari sholat subuh? Ya sudah, tidak ada masalah kan gitu. Biar imamnya kunut, kita diam saja. Kalau kita mau mengamini ya tidak apa-apa, tidak mengamini tidak ada masalah. Apa? Ya ini yang larang siapa? Tidak apa-apa, tidak ikut, tidak ada masalah. Dia mau mengamini atau dia tetap ada gerakannya dia yang sama, tidak ada masalah. Mau ngangkat tangan mengamini boleh, enggak juga boleh, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak mengapa. Ya kita memaklumi karena ada perbedaan pendapat tadi, kan gitu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Iya. Iya, boleh ada jeda atau langsung kan gitu. Jawabnya langsung boleh atau ada jeda, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting niatnya satu, adalah witir. Yang penting jeda tadi juga tidak lama, kan gitu. Tapi kalau jeda tadi mungkin lama karena ketiduran, ya tinggal ambil air wudhu. Tapi yang jadi masalah jedanya tadi makan dulu, jangan ya. Mungkin ya dipesankan temannya nasi goreng hangat malam-malam kan, barangkali kan gitu. Artinya jeda tadi ya ndak lama. Artinya yang paling utama bagaimana? Selesai 2 rakaat kemudian bangun lagi. Demikian, Allahu a'lam. Meskipun ada jeda, kalau bisa jeda tadi dimaklumi, artinya waktu yang bisa dimaklumkan, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Iya. Iya, bagus. Ketika seseorang ya sholat witir 1 rakaat kan gitu. Kalau 3 rakaat kan jelas duduknya tawarruk. Jadi duduknya seorang dalam sholat itu ada 2 macam. Ada iftirash, ada tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Iftirash itu duduk di antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal. Ya lah, duduknya bagaimana? Ya ketika witir, iftirash tawarruk, ya boleh dua-duanya. Ya kalau ya, yang jelas kalau dia duduknya tawarruk, sholatnya tidak batal kan gitu. Duduknya iftirash kan gitu, insya Allah lebih tepat karena kalau jumlah rakaat tadi lebih dari 2, itu duduknya tawarruk, sholat maghrib, sholat isya kan gitu. Sholat witir kalau jumlahnya rakaatnya 3 dikerjakan sekaligus kan gitu. Tapi kalau pada hitungan yang 2 rakaat itu iftirash. Demikian, Allahu a'lam.
Ya, jadi tidak ada keharusan. Tapi yang lebih tepat, lebih utama, kalau jumlah hitungan bilangan tadi sedikit ya iftirash. Ya, karena jelas tasyahud awal iftirash kan gitu. Duduk tasyahud awal, demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan. Iya. Silakan, Pak. Iya. Bagus. Itu syubhat itu. Iya, bagus ya. Iya. Ya, ada bagusnya juga, ada bagusnya. Ada baik. Iya. Karena ya itu mengingat kita itu enggak tahu. Iya. Sebetulnya bagus, alasannya bagusan gitu. Bisa diterima ya, dengan perhitungan mungkin kalau kita akhirkan kita tidak tahu nyawa kita kan gitu. Iya. Tapi bukan jadi kemudian alasan kalau jamak takdim itu lebih utama. Tetap yang utama itu takhir. Sekiranya seorang itu ingin mengawalkan, mengerjakan di awal, ya itu kemudahan dari Allah Ta'ala, rukhsah, keringanan, tidak ada masalah. Atau mungkin diakhirkan itu juga keringanan, yang lebih utama diringankan. Kalau kaitannya dengan yang dia khawatirkan demikian, ya tidak ada masalah, silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian dikerjakan di zuhur atau mungkin dikerjakan di maghrib, tidak ada masalah. Dengan catatan tadi, kan gitu. Ya, dengan catatan pelaksanaan tadi ya sesuai dengan ya tadi tuntunannya kan gitu. Tidak ada masalah meskipun ya tadi kalau emang ya bagus, sebetulnya bagus kan gitu. Tetapi seseorang itu juga dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang dia iya memang masuk orang yang sudah tekad, orang yang termasuk jaga sholat 5 waktu, ketika dia dimatikan oleh Allah Ta'ala sebelum dia melaksanakan sholat wajib, Allah Ta'ala lebih paham ini orang sholat, bukan orang yang sholatnya bolong-bolong, itu lain lagi. Ya. Dan itu dalilnya banyak kan gitu, dalilnya banyak. Ketika seorang sudah tekad, ya aku tidak sholat duhur, aku akhirkan di asar misalnya karena safar, itu sudah keringanan dari Allah Ta'ala dan dia juga mendapatkan pahala. Kalau memang toh dia dimatikan sebelum dia melaksanakan sholat wajib, tidak ada masalah, alasan bisa diterima, tidak ada masalah. Hanya saja ketika jamak tadi yang keliru, ya mohon maaf, kita jumpai sebagian saudara kita tadi ya belum sholat maghrib dan dia konteksnya menjamak, jamaknya jamak takhir, tapi dia mengerjakannya isya dulu baru maghrib, atau mungkin asar dulu baru zuhur. Iya, ketika diingatkan ini ada perbedaan pendapat, tidak semua perbedaan pendapat itu bisa diterima. Lah kacau, perbedaan pendapat. Ente mau ikut Rasulullah atau ikut imam kan gitu. Imam yang 4 itu juga ikut Rasulullah kan gitu. Dalilnya jelas kok. Yang namanya pelaksanaan sholat itu harus berurutan. Habisnya subuh ya zuhur, jangan asar baru zuhur, keliru. Saya mendapati, saya menjumpai langsung kan gitu. Lihat langsung, menyaksikan langsung dan negur bolak-balik. Tidak bisa, ulangi sholatnya. Bagaimana? Maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru asar. Kalau perkaranya saya masuk masjid kemudian mendapati imam sholat maghrib, sedangkan tidak sholat imam sholat isya, dengan saya masih sholat maghrib, itu perkara yang sebenarnya sepele. Tetap sholat di belakang imam, rakaat ketiga silakan salam. Kan gitu, salam, nanti setelah salam kalau dapati imam masih dalam sholatnya ya sudah, ya bangun lagi masuk. Beda niat sama imam boleh enggak? Boleh, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, boleh enggak? Boleh. Tapi ketika makmum tadi sholat maghrib, karena dia
musafir kan gitu, bukan karena dia orang mukim tidak boleh kan gitu. Orang mukim tidak ada alasan yang tidak boleh kan gitu. Jelas ya, demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Jelas insyaallah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita kaji mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan agama kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita, dan Allah Ta'ala jadikan ibadah kita ini hanya semata-mata karenanya ikhlas mengharap wajahnya. Kita cukupkan dengan membaca doa penggugur dosa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.